3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang membuat video mempresentasikan mengenai materi sistem bebek lumpuh. Saya Muhammad Sudiansyah sebagai pembuka presentasi. Untuk materi akan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Nufahira Misbah dengan NIM 13124000176. Jadi, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari sistem bebek lumpuh. Bebek lumpuh ialah istilah dalam politik atau dunia pemerintahan yang mengacu pada situasi ketika seseorang pemimpin seperti presiden, gubernur, atau pejabat lain masih memegang jabatan secara resmi, tetapi kekuasaannya sudah melemah. Istilah ini diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu lame duck, dan sering digunakan untuk menggambarkan kondisi transisi kekuasaan di mana pemimpin lama tidak lagi efektif membuat kebijakan yang benar, karena semua perhatian sudah tertuju pada pemimpin yang baru. Kemudian, menurut Edward S. Corwin, lame duck atau sistem pemerintahan bebek lumpuh ialah periode saat pejabat publik, khususnya presiden, masih berkuasa secara umum, tetapi sudah kalah atau sudah tidak lagi memiliki legitimasi politik yang kuat untuk membuat keputusan yang besar. Mengapa demikian? Karena sudah kalah dengan pemilu atau akan segera digantikan. Kemudian, menurut William Shafir, ahli bahasa politik, ia menjelaskan bahwa lame duck sebagai pemimpin atau sebagai legislatif yang kekuasaannya berkurang karena akan segera meninggalkan jabatan, sehingga kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan publik pun merosot atau berkurang gitu. Saya Janatu Firdausi Nuzula akan menjelaskan mengenai ciri-ciri sistem bebek lumpuh dalam pemerintahan. Yakni ciri-ciri yang pertama yaitu kehilangan legitimasi politik. Pemimpin atau pemerintah tidak lagi memiliki dukungan kuat dari rakyat atau dari lembaga legislatif. Kemudian yang kedua, terbatasnya kekuasaan untuk mengambil keputusan besar, yakni kebijakan besar biasanya tertunda atau tidak lagi dijalankan karena dianggap tidak sah atau tidak akan bertahan lama. Kemudian yang ketiga, fokus lebih kepada transisi kekuasaan, yakni aktivitas politik lebih banyak terkait dengan persiapan pemerintahan baru dibandingkan menjalankan pemerintahan yang sekarang. Kemudian yang terakhir, munculnya rival atau calon pengganti yang lebih dominan. Saat pemimpin menjadi bebek lumpuh, perhatian masyarakat, media, dan politikus lain sudah mulai bergeser ke calon pengganti. Sosok baru ini dianggap sebagai harapan masa depan, sedangkan pemimpin lama mulai dilupakan dalam percaturan politik. Saya Sabrina Nindi Agastya dengan NIM 131240173 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat, yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara demi mencapai tujuan negara itu. Indonesia selaku negara demokrasi menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori trias politika. Trias politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang dengan kedudukan yang sejajar. 3 bidang tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan, yakni presiden dan wakil presiden beserta para menteri. Legislatif bertugas membuat perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Billy Rofitur Rahmat dengan NIM akhir 172. Saya akan menjelaskan yang berkuasa dalam kasus ini, yaitu kasus tentang bebek lumpuh. Yang pertama yaitu presiden atau pemimpin terpilih. Walaupun belum dilantik pemimpin yang sudah mesti menang pemilu, biasanya mulai jadi pusat kekuasaan. Orang-orang di pemerintahan dan sektor swasta sudah mulai menyesuaikan diri dengannya. Yang kedua, lembaga legislatif atau DPR, Kongres, dan Parlemen. Kalau legislatif dikuasai partai lawan atau punya agenda sendiri, mereka bisa lebih berkuasa karena si pemimpin bebek lumpuh sulit menghalangi mereka. Yang ketiga, partai politik pemenang. Partai dari pemimpin terpilih sering mulai mengandalkan arah kebijakan, termasuk menentukan siapa yang akan duduk di posisi penting ke depan. Yang keempat, birokrasi dan lembaga negara. Lembaga seperti kementerian, militer, polisi, badan intelijen bisa menguat dalam masa transisi ini, apalagi kalau merasa si pemimpin bebek lumpuh tidak lagi punya kekuatan politik. Yang kelima, pelobi, pengusaha besar, dan elit politik. Mereka cepat beradaptasi, mulai meninggalkan si pemimpin yang akan melengsar dan mencari akses ke kekuasaan baru. Yang keenam, yang terakhir, yaitu media. Media bisa mempercepat kelemahan si bebek lumpuh dengan mengalihkan fokus ke pemimpin baru dan memperkecil ruang geraknya. Upaya pencegahan terhadap kasus bebek lumpuh yaitu yang pertama dapat diberlakukan pengawasan ketat dari masyarakat atau lembaga pengawas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas legislasi yang dilakukan oleh DPR selama periode transisi. Yang kedua, perlu adanya kebijakan yang mengatur batasan aktivitas legislasi selama Lemdak Session. Yang ketiga, partisipasi publik harus diutamakan dalam setiap tahap pembuatan kebijakan. Peningkatan ketertiban masyarakat dalam diskusi dan pembahasan RUU bisa membantu menjamin bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan secara serius. Kemudian, yang nomor 4, yaitu perlunya perbaikan dalam tata kelola dan etika legislasi. Yang kelima, perlu adanya evaluasi terhadap mekanisme pemilihan dan pelantikan anggota parlemen baru. Halo, saya akan menjelaskan tentang sistem bebek lumpuh. Di mana menurut saya sistem bebek lumpuh itu adalah kondisi di mana pemimpin secara jabatan masih sah, tapi secara politik sudah lemah. Sistem bebek lumpuh ini menarik banget untuk dibahas, karena di sini bisa dilihat gimana seorang pemimpin yang secara jabatan masih sah, tapi kekuasaan nyatanya sudah jauh berkurang. Buat saya, ini menunjukkan bahwa dalam politik, jabatan itu penting, tapi lebih penting lagi kepercayaan dan kekuatan real di dalam lapangan. Kalau dilihat dari kondisi politiknya, pemimpin ini udah nggak punya kekuasaan efektif lagi. Ciri-cirinya gampang dikenali, banyak keputusan yang diabaikan, para elit politik mulai bergerak sendiri, bahkan loyalitas juga mulai goyah. Jadi menurut saya dalam situasi kayak gini yang paling berkuasa sebenarnya bukan lagi si pemimpin formal, tetapi kelompok baru yang udah siap ambil alih kekuasaan. Kekuasaan itu lebih soal pengaruh nyata, bukan sekedar jabatan di atas kertas. Kalau dilihat dari kondisi politiknya, menurut saya bebek lumpuh itu terjadi waktu seorang pemimpin udah kehilangan dukungan besar, entah karena masa jabatan mau habis, atau udah ada pemimpin baru yang udah siap naik, atau bahkan karena partai pendukungnya mulai ninggalin dia. Walaupun di atas kertas dia masih tanda tangan keputusan, tapi kenyataannya banyak yang udah nggak nurut lagi.
Semua orang udah mulai sibuk mikirin masa depan masing-masing. Ciri-cirinya juga jelas banget sih kalau menurut saya. Kita bisa lihat misalnya keputusan-keputusan penting jadi lambat atau bahkan mentok di tengah jalan. Banyak di elit politik yang udah mulai ambil posisi sendiri-sendiri, apalagi koordinasi kepemimpinan utama. Kadang-kadang juga udah muncul calon baru yang lebih sering bicarain daripada pemilih yang masih duduk. Buat saya itu tanda nyata kalau kekuasaan sudah bergeser. Jadi kalau menurut saya itu sih yang paling berkuasa dalam kondisi bebek lumpuh itu bukan lagi si pemimpin resmi, tapi orang-orang yang kelompoknya udah pegang kendali situasi. Bisa partai politik besar, bisa calon pemimpin baru, bisa juga elit birokrasi atau ya pendiri buat era berikutnya. Intinya orang yang bisa mengatur arah masa depan lah, dialah yang sebenarnya paling berkuasa. Singkat saja itu pendapat saya tentang bebek lumpuh tadi. Sekian presentasi mengenai sistem bebek lumpuh dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.